Menurut Pulung Tursulawanto, pendirian tempat isolasi bagi warga positif COVID-19 dan warga pendatang yang baru pulang dari perantauan dapat dilakukan oleh warga desa secara mandiri jika memang kondisi pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Tersedianya fasilitas pendukung lainnya juga dirasa mampu memerangi penyebaran COVID-19. Kampung Tangguh ini meliputi 3 hal. Yang pertama, kesehatan. Bagaimana kami hidup berdampingan dengan COVID-19 secara damai. Andaikan kami tidak meminta harus ada yang kena di antara kami, warga desa kami pun siap. Saya beberapa hari yang lalu ke Pule, Kecamatan Kandang. Saya bertanya pada Pak Kadesnya, Pak, di sini ada yang terpapar dan terkonfirmasi positif. Betul. Klasternya dari mana? Mustika Tulungagung. Dirawat di mana, Pak? Tidak dirawat. Saya kaget. Ternyata luar biasa. Tidak dirawat, hanya dilakukan isolasi mandiri di rumahnya sendiri dalam pengawasan tenaga medis. Menurut saya prestisnya di situ. Menurut saya, itu pun harus kita lihat apakah PDP tersebut punya riwayat penyakit yang bawaan yang akut atau tidak. Tetapi ketika desa nanti, desa kami terutama mampu melakukan proteksi seperti itu, maka sebenarnya disitulah yang harus kita perangi secara bersama-sama. Bahwa siapapun yang terkena COVID-19 ini atau terpapar, terkonfirmasi secara positif, tidak serta-merta harus dibawa ke rumah sakit, manakala kondisi pasien tadi memang mampu untuk melawan dengan isolasi mandiri di rumah. Dalam bidang kesehatan itu Bapak Ibu, kami sudah siapkan bagaimana perawatan jenazah terhadap wabah menular, bukan hanya COVID. Pemakaman juga kami siapkan, tenaga-tenaga yang sudah kami latih sudah kami siapkan. Ada kendala memang, semuanya tidak serta-merta mudah. Kami membutuhkan perjuangan untuk melengkapi APD dan seterusnya. Tapi sumber daya kami siap. Dalam bidang keamanan, di tempat kami, di desa kami ini, per RT itu rata-rata sudah punya pos kampleng, di mana hampir di setiap pos itu sudah ada pesawat HT sebagai bentuk koordinasi lintas RT maupun lintas dusun. Di setiap jam 11 malam atas bimbingan dari Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa, kita lakukan apel udara pukul 23. Situasinya aman, terkendali. Lalu yang terakhir dapat kami sampaikan dalam hal ketangguhan pangan yang secara tidak sengaja, setelah sudah diawali oleh beberapa warga yang ada di desa Kunjang ini, sudah melakukan penanaman dalam bentuk sayur, horti di beberapa titik di wilayah desa Kunjang. Itu sudah, di Sidoarjo juga sudah, yang secara kebetulan juga 2 minggu yang lalu Gereja Kristen Jawi Wetan di bawah Bapak Pendetanya Pak Ida Bagus itu juga memberikan bantuan dalam bentuk benih sayur. Ada 1000 bibit. Itu dibagikan secara merata. Edukasi kami kepada segenap warga untuk masa yang akan datang agar mengurangi aktivitas ke pasar-pasar tradisional. Bapak Ibu dan saudara sekalian, 3 hal tersebut yang dapat kami sampaikan terkait dengan Kampung Tangguh. Boleh juga kami tambahkan bahwa sampai saat ini ada 23 orang yang masuk rumah isolasi di Desa Kunjang. Semuanya dalam kondisi sehat. Itu sebagai tambahan.
Menurut Dandim 0809 Kediri, Letkol Kavaleri Dwi Agung Sutrisno, konsep pembentukan kampung tangguh digambarkan seperti konsep dalam berperang dengan penerapan taktik untuk mengalahkan virus COVID-19. Kampung tangguh ini merupakan hasil dari pemikiran cendekiawan kita dari Universitas Brawijaya, kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda, kemudian Ibu Gubernur, Bapak Pangdam, sehingga kita mendorong supaya kampung-kampung ini, kampung tangguh ini bisa terbentuk di seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan kampung tangguh itu kita memiliki kemandirian, kesiapan untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah kita, mulai dari pencegahan, penanganan, sampai dengan pengakhiran yaitu pemakaman. Insya Allah kita semua mempunyai kesiapan dan dituntut harus siap akan hal tersebut. Saya juga bercerita, kalau melihat konsep kampung tangguh ini saya jadi teringat dengan konsep perang. Jadi di kita itu Pak, ada yang namanya operasi lawan gerilya. Gerilya itu musuhnya tidak jelas, musuhnya ada di mana-mana. Sewaktu-waktu bisa datang, sewaktu-waktu bisa pergi menghilang, sewaktu-waktu bisa kita diserang, kapanpun, dimanapun. Untuk mengatasi gerilya tersebut adalah namanya taktik atau strategi operasi lawan gerilya. Salah satunya apa? Salah satunya kita harus bisa membentuk daerah-daerah yang putih, dan seterusnya kita perluas sehingga daerah-daerah yang hitam itu semakin lama semakin hilang. Daerah putih itu mulai dari yang terkecil kita jaga, kita awasi, kita siapkan pengamanannya. Kalau di sini kampung tangguh ya kita siapkan SOP yang baik, sehingga diharapkan ketahanan ini semakin lama semakin kuat dan menularkan kepada daerah-daerah lain, sehingga daerah-daerah putih ini semakin banyak. Karena apa? Karena musuh kita tidak jelas, musuh kita ada di mana-mana. Mari kita sama-sama siapkan dengan baik kampung kita ini. Kita jaga, kita siapkan SOP yang sudah disusun, yang sudah disepakati, sama-sama kita laksanakan. Karena tidak bisa hanya dilaksanakan oleh aparat atau petugas saja, tidak bisa, harus kita semua. Ada pendatang, ya kita wajib lapor, wajib melaporkan diri saudara kita, kemudian wajib mengkarantina diri. Kemudian ada yang merasa gak enak badan, yang wajib dengan kesadarannya untuk memeriksakan diri. Ada tetangganya yang melihat, ini kok tetangga saya sakit, wajib kita laporkan, wajib kita tangani.